Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah singkat organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistis. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini didasari oleh 4 faktor. Yang pertama itu ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, ketidakefisienan lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Yang ketiga, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. Yang keempat, sikap acuh dan acuh, malah kadang-kadang sikap merendahkan dari golongan intelijensia terhadap agama Islam. Selanjutnya, pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini mendasari gerakannya kepada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dengan sikap ini, Muhammadiyah itu bisa dikatakan sebagai gerakan Islam non-madhab. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah ini mengembangkan sikap tajdid dan ijtihad serta menjauhi sikap taklid. Karena itu, di samping sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal. Selanjutnya, visi misi pendidikan Muhammadiyah itu selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Implementasi visi dan misi pendidikan Muhammadiyah ini tentunya mendapat penekanan atau prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Visi misi pendidikan Muhammadiyah ini selalu berorientasi pada masa depan atau futuristik sebagai bentuk idealisasi pencapaian output yang dikehendaki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dengan kata lain, visi misi pendidikan Muhammadiyah ini mengandung makna bahwa pendidikan di lingkungan Muhammadiyah di dalam pengembangan SDM atau sumber daya manusia itu mengantisipasi berbagai tantangan ke depan yang tidak dapat memerlukan titik tumpu pengembangan yang strategis. Dua titik tumpu utama yang dijadikan andalan proses antisipasi ini yaitu upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan pemikiran pendidikan Nahdlatul Ulama. Sejarah singkat tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Motivasi utama berdirinya NU adalah untuk mengorganisasikan potensi dan peranan ulama pesantren yang sudah ada untuk digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas mengabdikan yang tiada batas kepada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual Islam saja, akan tapi lebih ditingkatkan lagi agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan juga masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya. Pemikiran NU di bidang pendidikan dan pengajaran, NU membentuk suatu lembaga khusus yang menangani pendidikan, yaitu Ma'arif, yang bertugas untuk membuat perundang-undangan di lembaga pendidikan atau sekolah yang berada di bawah naungan NU. Setiap lembaga dapat dipastikan memiliki karakteristik spesifik sebagai
pembeda antara satu dengan yang lainnya, tidak kecuali Muhammadiyah dan NU. Keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsipil dan fundamental, baik dilihat dari sejarah kelahiran, identitas, paham keagamaan, maupun keterlibatannya dalam panggung politik nasional. Pertama, dilihat dari sejarah kelahirannya. Perbedaan ini sangat mencolok, bahkan kontradiktif. Muhammadiyah yang lahir lebih dulu daripada NU lebih dikenal sebagai organisasi pembaru dan paham keagamaan yang tidak murni dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah secara langsung. Kecerdasan intelektual Ahmad Dahlan dalam memahami Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 melahirkan gerakan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial serta masyarakat. Pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, yatim adalah trademark Muhammadiyah. Ayat ini yang mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah dan dijadikan dasar melaksanakan dakwah. Sementara Nahdlatul Ulama atau NU lahir sebagai tesis-tesis dari gerakan pembaruan. Gelombang Tajidiyah yang dilancarkan oleh Muhammadiyah sebagai ancaman serius bagi kaum tradisional yang dipelopori oleh kiai dalam mempertahankan taklid. Taklid menjadi kewajiban bagi umat Islam yang tidak memiliki kesanggupan berijtihad, dan mereka yang berijtihad harus memiliki persyaratan yang ketat. Sikap taklid ini hidup subur di pesantren dan masyarakat pedesaan. Quran Surat Al-Imran ayat 103 dijadikan sebagai dasar Hasyim Asy'ari dalam mempersatukan umat Islam dengan cara berpegang teguh pada tali Allah. Kedua, dilihat dari identitasnya. Muhammadiyah sejak awal berdiri telah melekat dengan identitas sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan gerakan tajdid. Semua gerakan ini diwujudkan dalam amal usaha nyata seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan juga rumah yatim piatu. Sementara NU pada awal berdirinya sebagai reaksi atas gerakan pembaruan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, serta pendidikan, dakwah, dan politik. Ketiga, dilihat dari paham keagamaan, Muhammadiyah tidak mengikat diri pada salah satu mazhab dari 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sejak awal telah bersepakat untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah atau dikenal Al-Ruju'u illa kitab Allah wa Al-Sunnah. Untuk memahami kedua sumber ajaran Islam itu dibutuhkan akal. Apabila ada suatu masalah yang berkembang di masyarakat, ternyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tidak disebutkan secara syarih, maka ditempuhlah jalan ijtihad. Qiyas dan ijma' bukanlah sumber ajaran Islam, melainkan sebagian dari metode ijtihad. NU sejak awal hingga sekarang paham keagamaannya adalah bermazhab, terutama mazhab Syafi'i. Doktrin Al-Sunnah wal Jamaah atau yang kita kenal sebagai Aswajah dipahami dalam 3 kerangka, yakni dalam bidang hukum Islam menganut 4 mazhab, praktiknya menganut mazhab Syafi'i, dalam akidah menganut ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Al-Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaidi. Taklid merupakan kewajiban terutama bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kualifikasi berijtihad. Keempat, dilihat pada keterlibatan dalam politik nasional. Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang belum pernah mengubah organisasi menjadi partai politik. Tetapi Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang pernah membidani lahirnya partai politik, misalnya Masyumi, Pramusi, dan Partai Amanat Nasional atau dikenal dengan PAN. Dalam Masyumi menjadi anggota istimewa
yang pada akhirnya menjadi pendukung utama setelah PSII dan NU keluar dari Masyumi. Muhammadiyah terlibat aktif dalam pergerakan nasional sejak melawan penjajahan Belanda dan juga Jepang untuk meraih kemerdekaan, dan ikut aktif menumpas gerakan komunis di Indonesia. Muhammadiyah menolak unifikasi organisasi dalam Nasakom, sementara NU pernah menjadi partai politik serta secara independen setelah keluar dari Masyumi dari tahun 1952 sampai 1973, kurang lebih 21 tahun, dan bergabung dengan Partai Persatuan. Dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi massa keagamaan yang cukup punya andil besar. NU mempunyai jaringan kekuatan yang berpengaruh di Indonesia. Di samping organisasi-organisasi massa keagamaan yang lain seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Umat atau PUI, Perti atau Persatuan Tarbiyah Islam, Syarikat Islam, Al-Wasliyah, Persis, Matlaul Anwar, dan lain-lain. Peran NU tersebut biasa dilihat dari berbagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU dan juga oleh para warganya dalam mengelola lembaga pendidikan di lingkungan NU, baik berupa pondok pesantren, madrasah maupun sekolah-sekolah. NU merupakan organisasi keagamaan yang mengurusi bidang-bidang sosial, pendidikan, dakwah, termasuk ekonomi. Sejak awal berdirinya, NU telah banyak terlibat dalam penanganan pendidikan. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU, dikenal sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang mengelola pendidikan dengan jumlah santri yang cukup banyak dan pada waktu itu dijadikan sebagai kiblat dari pesantren-pesantren di Indonesia. Pada awal periodenya, kegiatan NU lebih banyak dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian faham yang diyakininya, menyebarkan pandangan-pandangan yang benar, mengambil bagian dalam membina masyarakat di bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang perekonomian. Dalam perkembangan berikutnya, NU yang didirikan pada tahun 1926 ini menjadi organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Banyak tokoh-tokoh NU yang cukup berjasa bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga berbagai aspek, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim atau mantan Menteri Agama, dan juga Kiai Haji Zainul Arising atau mantan Ketua DPR atau GR, Kiai Haji Zainal Mustafa, tokoh pejuang terhadap Belanda di Tasikmalaya, kemudian Kiai Haji Syarifuddin Zuhri, Kiai Haji Dr. Idham Khalid, mantan Ketua DPR atau MPR RI, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden RI keempat. Empat yang disebut pertama bahkan oleh pemerintah Republik Indonesia diakui sebagai pahlawan nasional. Demikian dari kelompok kami, apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.